Hello Sob Trigis. Dari dulu Toyota Prius sudah menjadi salah satu mobil hybrid yang paling canggih dan paling laris di dunia. Tapi jarang orang yang bilang kalau Prius itu atraktif. Hingga sekarang, iya, kenapa? Karena kalian lihatlah Toyota Prius generasi terbaru ini, generasi kelima lebih tepatnya. Sekarang dia jadi tampil jauh lebih ganteng dan jauh lebih desirable. Dengan teknologi baru dan pastinya sistem hybrid yang juga luar biasa irit. Dan mobil ini sudah sampai di Indonesia. So welcome ke Lucknuts Review untuk Toyota Prius generasi ke-5. Iya. Dan di sini ini akan menjadi two-part series, di mana di yang episode pertama kita akan bahas lengkap Toyota Prius HEV yang hybrid paralel. Kemudian episode kedua kita akan bahas Toyota Prius yang PHEV, jadi bisa dicolok seperti mobil listrik. Kita mulai dari Prius yang HEV dulu. Penasaran? Yes, kalau ngomongin soal desain gitu ya, luar dan dalam mobil ini mengalami glow up yang sangat luar biasa, sulit untuk kita percaya. Karena sekarang dia jauh lebih keren gitu ya. Akhirnya sekarang orang jadi pengen punya Prius, bukan terpaksa punya Prius karena keiritannya. So kayak apa sih Toyota Prius generasi terbaru yang versi hybridnya sudah bisa kalian beli di dealersnya? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Mobil dengan glow up paling ekstrim dalam 10 atau bahkan 15 tahun terakhir. Iya, ini adalah the all new Toyota Prius generasi ke-5 tahun 2024 yang akhirnya sudah tiba di Indonesia dan sudah dijual resmi semenjak Gias 2024 kemarin. Harganya itu nggak beda jauh dibandingkan mobil listrik kekinian zaman sekarang. Iya, lebih tepatnya ada di 600-an juta rupiah. Jadi bisa banget jadi alternatif buat kalian yang belum siap move on ke mobil full listrik, tapi ingin mobil yang sangat irit dan juga ganteng. Ingat ya, Prius dari generasi pertama sampai generasi keempat, walaupun adalah mobil yang terkenal dengan teknologi canggih, aerodinamika, efisiensi, dan juga street cred mengenai eco-friendliness, tapi dari dulu tuh nggak pernah Prius orang bilang tuh, wih mobilnya ganteng ya, gue pengen punya gitu. Belum pernah. Dari dulu artis selalu punya Prius itu ya untuk menjadi kayak semacam ajang flexing, untuk membuktikan bahwa mereka juga peduli terhadap lingkungan. Iya, Leonardo DiCaprio beli 3 gitu kan. Itu untuk buktikan, ya udah, gue juga eco-conscious gitu. Tapi semenjak masuk ke generasi ke-5 yang all new ini, semua berubah secara drastis. Karena akhirnya sekarang Prius menjadi mobil yang emosional, mobil yang sensual, dan mobil yang orang tuh bisa pengen punya karena bentuknya keren. Iya, lihat. Oke, gue nggak akan bisa terpikir masa dimana Prius tuh akhirnya orang bisa bilang Prius tuh keren gitu ya. Tapi sekarang sudah kesampaian, jadi bravo Toyota. Akhirnya desain Prius bisa dibanggakan oleh ownernya. Jadi nice banget. Nah, sebelum kita masuk ke desain, kita pengen kasih juga special thank you dari catat ke Toyota karena udah ngizinin kita untuk syuting all new Prius generasi ke-5 ini di Lucknuts Auto Junkie di Toyota Driving Experience. Dan juga kita sempat mencoba mobil ini bersama dengan rekan-rekan jurnalis otomotif lain ke Toyota Media Experience dari Jakarta hingga Yogyakarta. Salah satu line-up-nya ya Prius HEV ini. Dan di media drive tersebut, mobil ini mencatat 29 km per liter di rute kombinasi. Itu pun kita nggak eco-driving. Ada yang ngetes performa, ada yang bejek-bejek di tol, ada yang naik turun gunung, ada yang macet-macetan. Kombinasinya masih hampir 30 km per liter. Jadi terbukti Prius tetap sangat efisien dan sangat irit banget gitu ya. Pakai harian pasti dompet kalian akan sangat happy. Nah, masuk ke generasi
kelima ini berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Dia telah menerapkan bahasa desain terbarunya Toyota yang sudah memiliki fascia depan ala hammerhead design gitu, yang senada dengan bZ4X dan mobil-mobil Toyota kekinian lainnya. Tapi sekarang kita bahas eksteriornya dari belakang dulu seperti biasa. Nah, dari atas antena sudah shark fin sewarna body, langsung mengikuti garis kaca belakang yang tapered sampai ke ducktail manis warna piano black di bagian belakang sini. Bentuknya yang sloping ini juga membantu untuk mendapat coef drag yang sangat rendah untuk mobil mass production, yaitu 0,27. Iya, jadi kecil banget. Kaca belakang sudah ada rear defogger dan juga ada third brake stop lamp yang ada di bagian bawah spoilernya di sebelah sini. Ke belakang, bentuknya juga agak flat tapi tetap curvaceous, jadi sensual. Logo Toyota ngumpet kecil di bagian sini dan logo Priusnya besar di spell out di bagian tengah sebelah sininya. Karena ini untuk varian hybrid, logonya HEV di bagian sebelah kanan. Tapi untuk episode 2 nanti kita juga akan bahas versi yang plug-in hybridnya. Iya, yang lebih atasnya lagi. Stay tune untuk hal tersebut. Di bawah, bumpernya terlihat menggembung tapi dibikin slim dengan adanya desain garnish di bagian bawah sini yang berwarna hitam yang nge-housing plat nomor juga gitu ya. Untuk versi yang HEV ini, dia hitam scratchy plastik biasa gini karena di Jepang sendiri, Prius yang spek ini itu adalah Prius yang memang spek base gitu ya, yang spek tipe agak bawah. Tapi dia juga fiturnya udah oke kok buat sehari-hari. Nah, makanya untuk sekedar menutupi spek bawahnya itu, dia di bagian bawah sini dikasih body kit Modelista yang ada aksen chrome-nya supaya jadi ada unsur premiumnya di bagian bawah. Nah, untuk urusan perlampuan ini juga keren nih, karena dia LED bar seperti ini. Walaupun untuk spek bawah dia lebih fokusnya ke arah samping. Jadi dia udah full LED mulai dari lampu rem, lampu sein, sampai lampu mundur di bagian bawah sini juga sudah full LED. Dan untuk safety, udah ada 2 titik parking sensor di bagian sini yang rata dengan cladding hitamnya, termasuk ada kamera mundur yang disematkan di bagian sebelah sininya. Slide profile-nya kelihatan banget ya, kalau sekarang Prius itu jadi jauh lebih rendah. Karena di Prius-Prius yang lama, itu cenderung bentuknya agak gembung ke atas gitu ya. Makanya dari samping tuh agak sedikit kayak bongkok. Tapi di sini, karena bodinya di stretch dan atapnya direndahin, dia punya paras seperti exotic cars. Kayak kalian lihat, kayak atapnya rendah. Dan yang bikin lebih keren lagi, rasio antara kaca dengan bodinya. Ini rasio yang kalian temukan biasa di supercar. Kenapa? Karena dia 1:2. Iya, jadi kayak bodinya tuh jauh lebih tebal tapi kacanya tipis. Lagi-lagi itu adalah desain estetik dari sebuah supercar. Nah, di bagian samping sini dia memang ada kayak add-on over fender gini ya. Untuk tipe bawah dia cladding hitamnya kayak gini. Untuk PHEV dia sudah painted piano black. Tapi di sini juga ada body kit Modelista side skirt samping yang bikin dia kesannya jadi lebih rendah dan lebih sporty. Dan juga yang unik adalah door handle-nya. Walaupun di bagian depan sini dia grip type warna body biasa seperti ini dan ada akses keyless entry-nya, tapi di bagian belakang dia hidden type door handle. Jadi dia nggak di body, dia di bagian pilar atas di sini, disembunyikan ke bagian siluet DLO-nya, sehingga kalau sekilas orang lihat Prius ini, itu bisa dikira mobil 2 pintu. Jadi kayak nggak ada door handle belakangnya. Dan lucunya lagi, door handle belakang ini dia modelnya electric popper. Jadi nggak kayak door handle depan yang jegrek mekanikal gitu ya. Ini kayak door handle Lexus yang baru-baru, yang kayak kalian buka bagasi jadi tombol gitu. Jadi lagi-lagi unik banget. Nah, di bagian atas dia polos karena panoramik hanya ada di varian yang atas, termasuk untuk bagian spion. Ini pun hitam, jadi tidak sewarna body. Udah tren kekinian banget. Nah, spion ini udah electric retract, auto retract, electric adjustment, ada lampu seinnya juga di bagian sini, dan juga ada blind spot warning di bagian kacanya karena mobil ini sudah dilengkapi dengan TSS juga. Dan untuk menegaskan kalau mobil ini adalah hybrid, di bagian bawah ada badge HEV di bagian pintu depannya sebelah sini. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari Toyota Prius HEV generasi kelima. Nah, di sini nih memang ada sedikit faktor yang bikin dia agak sedikit kelihatan agak kedodoran. Kenapa? Karena dia udah pakai body kit Modelista, tapi peleknya ini masih tipe yang bawah. Jadi peleknya terkesan agak makin kecil. Walaupun sebenarnya peleknya udah nggak kecil-kecil amat. Dia peleknya ring 17 inci. Udah standar sedan-sedan segini tuh 17 tuh udah lumayan lah ya sebenarnya. Secara desain juga udah kekinian. Dia modelnya kayak
turbin gini, two-tone polish, jadi udah modern. Yang gue bilang ring 17 dibalut dengan ban yang juga eco-friendly. Dia pakai Dunlop Enasafe dengan ukuran 195/60 R17. Tapi di luar sana kan ada Prius yang peleknya naik all the way sampai ring 19, dan itu memang lebih cakep lagi sih gitu ya. Jadi ini kesannya agak kecil, tapi artinya bannya bisa dibikin lebih meaty, dan memang secara bantingan ini terasa lebih empuk ntar kita test drive. Nah, untuk pengereman depan belakang sudah full disc brakes yang standar kayak ABS, EBD, traction control gitu sudah ada. Tentunya untuk urusan yang hybrid-hybridnya kayak regeneratif gitu-gitu dia juga sudah punya. Bahkan secara safety dia kan sudah dilengkapi dengan TSS alias Toyota Safety Sense. Jadi untuk kayak adaptive cruise control sampai lane keeping assist gitu-gitu dia juga sudah ada. Canggih kan? Dan sampai kita ke bagian favorit semua orang dari Toyota All New Prius generasi kelima, yaitu fascia depannya. Coba kalian lihat Toyota Prius generasi keempat dulu, mukanya terutama ya. Ini tuh kayak ugly duckling yang berevolusi jadi the beautiful swan. Iya, kenapa? Karena bagian depannya ini itu langit dan bumi dibandingkan Prius lama yang mukanya agak terkesan seperti ikan gapi kalau kata orang ngomong sih. Tapi ini juga masih ada unsur ikannya. Kenapa? Karena Toyota menyebut bahasa desain terbarunya ini yang seperti panah ini hammerhead design. Iya, jadi memang seperti kepala hiu martil. Jadi yang tadinya kayak ikan gapi, sekarang jadi kayak hiu martil. Jauh lebih ganteng, karismatik, dan futuristik. Dan yang ekstrim juga rake-nya ini ya, karena Prius dari dulu terkenal dengan wedge shape yang bikin dia tuh aerodinamis banget. Kacanya pun rake banget, makanya ini agak sempat berantem di departemen engineer-nya karena nggak gampang bikin windshield yang serake ini gitu. Nah, di bagian depan sini kayak gue bilang hammerhead design, futuristik banget, logo Toyota di bagian tengah sini, dan bumpernya juga dia ada hiasan cladding hitamnya lagi di bagian bawah sininya yang seperti mulut gitu ya, jadi agak lucu. Dan di bagian bawah juga tetap diberi imbuhan body kit dari Modelista untuk menambah modis fascia depannya dengan logo Modelista di bagian sini, dan ada hiasan chrome di bagian splitter depannya. Untuk urusan safety, di bagian depan sini juga udah ada radar karena kan TSS juga sudah ada. Dan ngomongin soal perlampuan, memang dia nggak ada fog lamp. Jadi bagian pipinya sini dia polos saja, tapi lampunya ini jujur keren banget. Dia C-shape gini, dan daerahnya pun dari bagian kelopak bawahnya sini ke atas sini gitu ya. Jadi kayak kesannya tuh sangat-sangat agresif. Perlampuan sudah full LED. Daerah lampu sejadi dia di sini. Untuk low beam dan high beam dia sudah proyektor LED by beam di bagian sininya, dan lampu sen dia ada di bagian tepian bawah sebelah sininya. Dan pastinya di bagian atas juga sudah ada kamera, lagi-lagi untuk keperluan Toyota Safety Sense-nya. Dan secara overall, desain dari si All New Prius generasi kelima ini menurut kita sudah merupakan revolusi yang sangat-sangat luar biasa. Gak pernah nyangka seumur-umur gua kalau gua pengen Prius. Dari dulu tuh orang pengen Prius karena irit. Tapi sekarang di generasi terbarunya ini yang kodenya XW60, gua bisa dengan resmi ngomong bahwa gua pengen Prius ini karena dia ganteng. Oke, lanjut bahas soal interior dari Toyota All New Prius generasi kelima. Pertama-tama dari pintunya, solid dan berat sesuai dengan mobil yang biasa CBU Jepang gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau dari besinya sih kita rasakan ini gak yang tebel banget, tapi dia tetap solid banget. Nah, termasuk pas kalian mau masuk, kalian sambut dengan karpet yang ada emboss Priusnya gitu ya. Jadi ya oke, dengan font yang udah ikonik. Oke, so gitu guys, rasa duduk di baris pertama dari Toyota All New Prius Hybrid atau HEV gitu ya. Sebelum kita bahas fitur desain dan ada apa dalam sini, seperti biasa kalau kalian suka dengan kami, kenapa kalian suka kami, klik tombol like di bawah dan klik tombol merah terusnya untuk subscribe ke channel Satu Jangki. Jangan lupa nyalain lonceng supaya kalian gak kejar video dari kami, dan coba main ke Instagram kami di @laknas_kerja untuk foto motif pesan menghibur kalian semua. Oke. Pertama-tama seperti biasa kita kenalan dulu dengan kuncinya, yang bentuknya seperti ini. Ini kunci Toyota banget pokoknya gitu ya. Ini udah dipakai semenjak Toyota Fortuner, Zenix, Alphard dulu. Ini kuncinya tetap sama. Jadi di balik sini ada logo Priusnya, cuman ketutup lakban gitu ya. Tapi di sini ada dua buah tombol lock dan unlock, udah sesimpel itu aja. Nah, dan pastinya dia sudah
engine start stop, tapi karena dia hybrid, jadi varian dari elektrifikasi Toyota, logonya bukan logo engine start stop, tapi logonya power. So, kayak apa suara mesinnya? Kita startup dulu. Nah, untuk Junkies, bicara soal dok berpacu, inilah yang sangat spesial dari sebuah Toyota Prius karena mesinnya terkenal canggih dan sangat irit. Untuk versi HEV ini, dia serupa Corolla Cross Hybrid 1800cc 2ZR FXC inline 4 DWC dengan VVTi. Tenaga mesinnya 97,8 HP dengan torsi 142 Nm. Tapi karena dia hybrid, dia juga punya motor listrik. Tenaga motor listriknya 95,1 HP dengan torsi 185 Nm. Berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 9,3 detik, itu jauh lebih kencang dibanding yang sebelumnya. Dan untuk urusan irit-iritan, dia juga sangat luar biasa. Kemarin pas kita keluar kota, mencapai 29 km per liter. Happy banget buat dompet. Oke, terbukti irit, tapi ntar kita coba test drive kayak apa rasanya. Sekarang kita lanjut bahas interior dulu, mulai dari build quality, materials. Nah, sebenarnya Prius hybrid yang dibawa ke Indonesia ini kan CBU Jepang. Nah, di Jepang sana ini adalah varian yang bawah sebenarnya gitu ya. Makanya nggak terlalu banyak bells and whistles, dan memang masih secara beberapa material ini masih ada yang hard plastik. Di depan sini ini soft touch, besar gitu ya di bagian depan passenger. Tapi contohnya di bagian driver dan di bagian sini door trim ini masih hard plastik biasa. Tapi kalau kita nilai secara desain, secara estetika, ini sih udah keren banget. Jadi dia kayak multi layer dashboard gitu yang bikin interior kesannya lebih futuristik. Dan ini senada dengan mobil elektrifikasi Toyota yang kekinian. Contohnya seperti Toyota BZ4X gitu ya. Ini ada kemiripan desain. Dan ini pun ada aksen silver besar yang belok jadi wing di bagian sampingnya, dan di bawah glove box sudah soft opening, udah nice. Nah, ke bagian tengah di sini untuk spek yang Indonesia memang secara head unit dia pakai head unit lokal. Iya, jadi kan kalau head unit dari Jepang kan pasti sandi rumput semua gitu ya. Tapi memang untuk head unit lokal ini dia sedikit lebih kecil dibandingkan head unit yang versi OEM. Tapi di sini juga belakangnya agak nyembul gini ya, ngingetin kita ke contohnya GR Yaris yang dulu masuk ke Indonesia yang kayak TV tabung. Tapi di bagian depannya dia udah full piano black seperti ini, dan secara fitur head unit ini juga udah oke kok. So, head unit seperti ini dia ada logo Toyota di bagian bawahnya yang langsung tepat di atas logo Prius yang ada di bagian dashboard sini. Dan head unit ini juga sudah support Android Auto, Apple CarPlay, menu utamanya ada widgets yang bisa kalian atur-atur, ada M Toyota, termasuk kalian bisa lihat contohnya vehicle status gini-gini ya, kayak ada radio, ada kompas, ada pitch, roll, clock, dan lain-lain gitu. Nah, sisanya kalau kita ke bagian contohnya menu, di sini juga kalian bisa lihat ada fitur-fitur Toyota yang ada di Toyota lokal, kayak contohnya prepaid card. Kalian bisa scan flash atau e-money kalian sehingga kalian bisa tahu saldonya berapa dan gitu-gitu gitu ya. Di bagian kanan ada untuk matiin, volume, home, dan untuk voice command. Dan colokan USB-nya dia ada di bagian depan sebelah sininya. Nah, termasuk ke bagian bawah engine start stop button tadi di bagian kanan, dan kita masuk ke bagian sini nih, bagian climate controlnya. Climate controlnya ini masih single zone tapi udah automatic climate control. Kalau untuk varian yang di atasnya PHEV dia udah dual zone ya, tapi di sini ya oke lah. Nah, di sini untuk pengaturannya dia model toggle switch kayak gini, dan kalau kita naikin misalnya terus sampai ke atas, kita lihat di sini kalau dia suhunya itu tembus 30 derajat Celcius, yang artinya dia masih ada heaternya. Ya, CBU Jepang biasanya masih lengkap. Nah, termasuk di bagian tengah ini untuk fan speed, dan di bagian sebelah kiri ini untuk mengatur arah sembur ke kepala, defogger, kaki kepala, jadi udah lengkap, termasuk front dan rear defogger yang bakal dilengkapi dengan mirror defogger juga. Jadi spion kalian gak akan berkabut. Nah, ke bagian bawah lagi, di sini juga ada USB charging port dengan bentuk Type-C, dan juga ada 12 volt socket yang bisa kalian pakai buat ngecas-cas lagi. Ada open storage besar di bagian sini buat kalian taruh kunci dan lain-lain gitu ya. Termasuk ini juga bisa dibuka, yang bakal ngasih lihat close storage yang jauh lebih dalam. Bahkan di sini ada Easter egg-nya, ntar kita kasih lihat di bagian interesting-nya gitu ya. Tapi ini intinya dia 2 lapis untuk storage di sininya. Konsol tengahnya model semi high console, dan dia dilapisi dengan material yang warna piano black kayak gini, jadi modern banget. Sini pun ada 2 buah cup holder buat kalian taruh minuman. Ada kayak
side tray di bagian sini yang lagi-lagi ada Easter egg-nya buat kalian taruh handphone gitu ya, karena ini ada tali kabel yang bisa ditarik ke dalam. Dan di bagian tengah sini, di atas pedestal ini adalah pertama-tama digital shifternya. Jadi dia untuk bagian persnelingnya dia sudah e-shifter, udah nggak yang physical lagi. Kalau kalian misalnya pengen ke drive, kalian tinggal ke belakang kanan seperti ini, udah akan masuk drive. Nah, kalau pengen mundur ke kanan depan kayak gini, dan kalau kalian masuk mundur, kalian langsung kelihatan ada reversing kamera di bagian sini, termasuk untuk sensornya juga. Untuk masuk P, pencet tombol di bagian tengah sebelah sininya. Di belakangnya lagi ada tombol untuk drive mode. Nah, drive mode mobil ini tuh ada power, eco, dan normal. Simple ya. Termasuk ada EV mode, matiin traction control, dan juga electric parking brake yang dilengkapi dengan auto hold. Di tengah ada armrest yang empuk, yang kalau dibuka dalamnya ada console box, termasuk ada Easter egg-nya juga, dan juga ada 2 buah USB charging port yang bisa kalian slit keluar ke belah sini. Jadi kalau kalian misalnya ngecas, kabelnya bisa dikeluarin tanpa kejepit. Nah, masuk ke bagian jok. Ini pun karena di luar varian base spec, joknya tentunya masih full fabric, tapi kita suka sebenarnya karena ini jadi nggak panas gitu ya, karena dia masih full kain. Dan ini pun ada 2 motif. Bagian luar dia hitam kayak gini aja, bagian tengah dia kayak garis-garis warna abu-abu kayak gini, yang bikin dia kesannya tuh dandy dan terkesan eco-friendly. Pengaturan jok juga sudah lengkap, walaupun masih manual. Dia bisa sliding, bisa reclining, dan juga ada seat height adjuster model pompa, walaupun masih manual semua gitu ya, tapi ya oke lah. Nah, berlanjut ke bagian setir. Pertama-tama ini driver cockpitnya berasa seperti kalian duduk di BZ4X gitu ya. Jadi dia tipenya tuh yang setirnya agak kecil, dan speedometernya dilihatnya tuh dari atas, bukan dari selongsong di tengah sebelah sininya. Setirnya bisa diatur tilt dan juga teleskopik, jadi udah leluasa dan sudah dilapis kulit juga. Setir kecil ini juga nanti kita bakal coba bawa manuver enak gitu ya rasanya, karena terasa gesit mobilnya. Nah, tombolnya juga udah lengkap. Di bagian sebelah kiri ada tombol untuk mengatur MID speedometer, Bluetooth teleponi, ada dial 4 arah pad untuk lagi-lagi ngatur speedometer, dan juga untuk volume di bagian sininya. Di bagian kanan, ini untuk Toyota Safety Sense ya, mulai dari cruise control, adaptive cruise ya, mobil ini tentunya sudah dilengkapi dengan TSS yang lengkap sampai adaptive cruise, lane keeping assist, sampai ke mode dan sick track untuk bagian audionya. Lampu sudah auto, nggak perlu kalian takut lagi. Dan sekarang kita masuk ke bagian speedometernya. Speedometer seperti ini, jadi dia memang cenderung monokrom gitu ya. Tapi kalau kita lihat tuh dia udah full digital, dan kesannya tuh kayak lebih kayak head up display, kayak kalian lihat display di pesawat gitu. Jadi kesannya udah modern. Utamanya seperti ini, ada jam di pojok, ada outside temperature, odometer, dan juga sisa range. Nah, ini aja udah di bawah setengah aja masih bisa 300 km lebih. Jadi oke banget ya. Di tengah ada digital speedo, dan ada untuk eco indikatornya, sampai ke charge dan power juga kelihatan di bagian sini. Kalau kita geser-geser, nah ini jadi bisa kelihatan menu-menunya nih. Menu itu ada banyak. Jadi pertama-tama di bagian atas, ini untuk menu eco-ecoan, ada fuel economy, yang ini udah pakai idle lama banget, sekarang masih 18 km per liter. Kemudian ada eco score yang bisa nilai gaya berkendara kalian, dan juga ada EV ratio, seberapa sering kalian pakai mode EV-nya. Ke bawah, adaptive cruise control untuk TSS-nya, ada juga untuk drive info, distance, total time, sampai ke settingan-settingan energi monitornya. Bisa kalian lihat contohnya sekarang ini mesinnya lagi nyala untuk ngisi baterai, kelihatan di sininya. Setting lengkap dari jam sampai ke TSS, semua blind spot monitoring semua di sini ada ya. Udah lengkap banget, dan bahkan kita bisa lihat meter settingnya. Jadi kalau kita lihat meter settingnya di sini, kalian bisa ganti unit-unitnya segala macam gitu juga bisa. Termasuk ke bawah untuk warning messages, yang tentunya ini masih aman banget. Dan kalau dinyala ini ready, artinya udah ready to drive. Ke bagian kanan ada tombol untuk ionizer AC, ada tombol untuk auto high beam, bagian dari TSS sistemnya juga, dan ada untuk headlamp leveling, pengatur ketinggian sorot lampu depannya. Termasuk bahkan sampai pembuka tangki bensinnya sudah electric switch, jadi kesannya tuh modern banget. Door trim, nah ini memang dia full black ya, dari atas sampai bawah. Tapi untungnya untuk tempat kalian taruh tangan itu udah soft pad sih, jadi sikut kalian pas kalian sandarin di situ itu udah empuk-empuk. Dan untungnya lagi, untuk urusan power window dia sudah auto up and down semuanya, jadi udah all auto. Dan di bawahnya juga ada door pocket serta bottle holder buat kalian menyimpan botol kalian.
Secara sound system, selain speaker di bawah, juga tetap dapat tweeter di bagian depan dashboard sini, jadi suaranya udah oke. Dan ke atas, kaca tengah DNF-nya memang masih biasa aja. Untuk yang varian atas yang PHEV dia udah kamera ya, tapi di sini ya belum. Nah, headlinernya warnanya lebih terang supaya kabinnya kesannya lebih lega, karena kan mobil ini tapered banget, makanya headroomnya tuh agak kemakan, tapi karena ini dia jadi lebih lega. Di tengah, ini pun juga ada overhead console yang nge-housing lampu-lampu yang semuanya sudah LED dan modelnya touch ya. Jadi kalian tinggal tap-tap aja, bukan kontrol fisik gitu ya. Udah nice. Yang diapit oleh dua buah sun visor yang dua-duanya udah ada card holder dan dua-duanya udah ada kaca serta lampu yang sudah LED. Bahkan untuk mikrofon, untuk keperluan telepon-teleponan, ini ada individual kanan dan kiri di bagian atas sebelah sininya. Jadi udah nice banget. Nah, dan untuk bagian atas ini ada DVR, memang ini tambahan dari Toyota gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ke baris kedua dari si Toyota All New Prius generasi kelima. Buka pintunya cukup unik ya, karena electric popper di bagian belakangnya. Pintunya sama solidnya sama yang depan, jadi terasa cukup berat. Nah, langsung aja masuk. Oke, nah wheelbase yang tadi gue bilang melar itu berasa banget langsung pas kalian duduk di bagian baris keduanya. Karena ini jok udah gue posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini gue masih ada ruangan 8 jari sampai ke jok depannya. Dan kaki pun masih bisa dimolosin ke kolong jok dikit-dikit untuk dapat posisi yang enak juga. Walaupun headroom, karena dia modelnya kan wedge gini ya, jadi dia ke belakang tuh memang sloping roofline untuk aerodinamika yang utama. Headroom dia nggak terlalu gede, kisaran ya 2,5 jari lah. Nah kalau untuk tingginya kayak Alex itu memang udah mentok, tapi ya well, selama untuk rata-rata tinggi orang Indonesia sih masih muat ya menurut gua, jadi nggak masalah gitu. Dan di bagian belakang sini juga kalian dapat 3 buah headrest yang adjustable, jadi memang bisa ngebawa 3 orang. Tapi kalau kalian berada di tengah, memang masih ada tunnel yang sedikit naik di sini gitu ya, walaupun nggak terlalu naik banget, kalian masih bisa taruh kaki di bagian tengah sininya. Nah, jok di bagian baris kedua sama kayak di depan, jadi dia fabric tapi dengan kombinasi warna abu-abu di bagian backrest sebelah sininya. Ini pun joknya udah ada ISOFIX tethering point, jadi kalau kalian pengen taruh child seat tinggal taruh masuk ke dalam sini aja, nggak masalah. Termasuk untuk urusan penyimpanan, dia jujur nggak terlalu banyak. Dia seat back pocket cuma sebelah di bagian jok passenger depan sini, dan di bagian bawah sini dia nggak ada open storage ya, cuma ada 2 buah USB charging port berbentuk Type C. Jadi kalau kalian pengen ngecas, ya kalian pegang aja handphonenya kayak gitu. Tapi at least untuk door trimnya itu sama kayak di depan, jadi dia full black dari atas sampai bawah, dan tetap ke bagian bottle holder. Jadi at least kalau kalian bawa minuman itu bisa kalian simpen di bagian bottle holder di bagian bawah situ. Walaupun untuk kalian tempat taruh tangan, untuk belakang ini sayangnya dia hard plastic, iya, jadi nggak yang soft pad di bagian belakang. Tapi untuk power window dia tetap all auto kok, jadi masih dapat juga. Di atas kalian dapat grab handle kalau sudah driver ugal, dan juga dapat 2 buah lampu baca yang menyorot ke kanan kiri, dan ini pun sudah full LED semua, jadi udah nice. Dan ini pun di bagian seatbeltnya ada easter egg-nya, ntar kita jelasin di bagian testing. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Toyota All New Prius HEV. Nah untuk bukanya, dia ada electric button di bagian tengah sini, tinggal kalian tarik aja, dan pas dibuka baru kelihatan nih bahwa ini adalah sebuah hatchback. Iya, banyak orang ngira ini kan kayak sedan gitu ya, tapi ini adalah sebuah sedan fastback yang berbagasi hatchback. Makanya sebenarnya untuk urusan aerodinamika dia superior dibanding sedan biasa, tapi untuk urusan praktikalitas dia juga superior karena kebukanya sampai ke kaca-kacanya. Nah, di sini jadi openingnya tuh gede banget ya. Kalian pengen taruh kayak 2 koper medium gitu di sini masih masuk, karena dia openingnya tuh memang gede banget, lipnya sampai ke bagian bawah sini. Termasuk di bagian bawah sini tentunya ini false floor, kalian masih bisa buka, yang bakal nge-reveal ada tempat penyimpanan rapi untuk contohnya tire repair kit, untuk dongkrak gitu-gitu ya, rapi di bagian bawah sini. Walaupun di bagian bawahnya itu udah nggak ada apa-apa karena kan isinya ya electrical baterai dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau kalian butuh ruangan lebih besar, tentunya jok baris kedua masih bisa dilipat rata ke depan dengan format 60/40. Dan lipatnya bisa langsung dari belakang. Dan kalau udah terlipat, ini jadi completely flat floor sampai ke baris kedua. Memang agak nanjak, tapi Toyota ngasih kayak cover yang nge-hump gitu ya. Jadi kalian tinggal langsung dorong aja item ke depan yang kalian butuhkan. Termasuk di sini juga ada tie down hook di bagian bawah-bawahnya yang besi kalau kalian pengen taruh net gitu-gitu. Dan juga ada lampu
yang udah LED, jadi kalau pas malam-malam itu gampang nyari-nyari barang di bagian belakang sini. Kalau mau tutup, tinggal raih ini aja. Oke tuh Cekis, sekarang kita sudah berada di balik kemudi dari Toyota All New Prius HEV. Iya. Nah, ini adalah hybrid legendarisnya Toyota yang sekarang sudah masuk ke generasi kelima dan tentunya pakai platform baru dan pakai mesin baru juga. Nah, oke, tapi kita coba yang hybrid biasa dulu, HEV, jadi parallel hybrid. Oke. Oh, bantingannya lumayan ya, empuk juga ya. Karena yang HEV ini juga dia peleknya lebih kecil, jadi dia lebih. Oke, kita musik sedikit. Ini lolos nih. Lolos nih, lolos. Dan yang gue rasakan juga ini setirnya agak kecil ya kalau dibanding mobil pada umumnya. Handlingnya cukup sharp secara steering inputnya, tapi karena bantingannya dia empuk, setup kaki-kakinya lumayan empuk, jadi memang body roll tetap berasa, tapi dikit ya, body roll ala sedan lah ya, bukan body roll seperti mobil-mobil tinggi. Dan yang bikin dia terasa fun lagi adalah ya ini setirnya kecil, jadi kalian berasa tuh kayak bawa bom kar ya, betul. Oke, kita akselerasinya ini untuk varian yang 1800. Kita tunggu benderanya. 3, 2, 1, go. Lumayan ya, tenaganya lumayan banget, walaupun dia nggak yang ngejambak banget ya. Ini kan at the end of the day ini adalah sebuah Hybrid biasa, hybrid dan sebuah mobil yang memang ditujukan lebih untuk ke efisiensi ya, untuk teknologi gitu, bukan untuk mobil high performance. Tapi mobilnya terasa solid, terasa rigid juga karena udah TNGA, dan dari aspek tenaga, dari aspek handling, dari aspek kenyamanan terutama, ini sih kalau buat daily drive sih enak banget sih, beneran enak sih. Apalagi pas kita ngetes mobil ini dari Jakarta ke Jogja, mobil ini bisa mencatat konsumsi BBM rata-rata di 1:29, yang artinya kalau kalian pakai dalam kota, sebagaimana hybrid pada umumnya dipakai dalam kota, itu kan bakal lebih irit lagi gitu ya. Jadi pasti akan luar biasa. Dan konon untuk yang plug-in hybrid itu konsumsi BBM-nya bisa mencapai 1:45. Iya, jadi benar-benar wah. Kalau ini harganya di yang hybrid ini kan biasa di harganya di 698 juta on road Jakarta sudah dijual. Tapi untuk yang PHEV itu belum dijual, tapi konon harganya juga akan dipush oleh Toyota tetap under 1 miliar rupiah. Dan dengan spek yang lebih lengkap, dengan panoramik, dengan tail lamp yang full LED bar gitu ya, velg yang lebih besar dan lain-lain. Kayaknya ini adalah sebuah mobil baru yang menurut gua worth it banget untuk orang-orang yang pengen mencoba teknologi kekinian dari Toyota. Nice. Walaupun dia canggih, irit, dan sangat ganteng, namun karena yang masuk sini yang base spec pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah tinggal knowing kamu bukan the all new Toyota Prius. Mobil yang bernuansa hybridan irit-iritan kayak gini tentunya sangat mementingkan yang disebut coefficient drag. Iya. Dan uniknya Prius generasi keempat itu punya coefficient drag yang lebih baik dari yang generasi kelima ini. Yang di generasi keempat itu coefficient dragnya 0,24, yang ini 0,27. Memang bedanya nggak terlalu gimana, cuma 0,03. Tapi kalau di mobil yang mengejar irit itu harusnya ngaruh. Tapi gue suka karena artinya mereka mementingkan desain yang nggak terlalu ngejar koef banget gitu. Karena desainnya tuh ganteng. Prius ini punya banyak easter egg yang ntar gue bakal jelasin semuanya di bagian interestingnya. Tapi ada satu easter egg yang ketutupan di versi HEV yang dijual di Indonesia. Di mana? Di bagian fender belakang sebelah bawah sininya. Jadi di bagian yang cladding hitam ini, di bagian ujung bawah sini itu ada emboss Prius. Tapi karena pakai body kit Modelista, jadi ketutupan. Sekarang gua ngerti kenapa Prius tipe yang bawah itu taillights-nya full red, sedangkan Prius yang tipe atas yang PHEV, nanti kita akan review, tunggu aja, itu taillights-nya full clear. Karena untuk tipe bawah, bagian yang di tengah sini yang merah itu nggak nyala. Jadi yang nyala tuh di bagian tepian luar sebelah sini aja, mirip seperti Innova tipe bawah atau Rush tipe bawah.
yang LED bar di tengahnya itu nggak nyala gitu. Sedangkan ini kan bagian dari estetiknya, 3D design taillights yang light bar kayak gini ya. Kalau nggak nyala tuh kesannya kayak ada yang kurang di mana gitu. Untuk 3 hal interesting ini gue akan bagi jadi 3 kategori Easter egg karena Prius ini Easter egg-nya banyak banget. Ada Easter egg Hybrid Reborn, Easter egg Prius, dan Easter egg hashtags. Kita mulai dari Easter egg yang hashtags dulu. Di dalam glove box penumpang depan ada hashtag glove box. Kemudian di dalam console box tengah juga ada hashtag console box. Di tengah konsol, kalau kalian buka open storage ada hidden compartment dengan hashtag hidden compartment. Dan di sebelah persneling, tempat kalian taruh handphone, itu ada hashtag side tray. Dan untuk baris kedua, di balik seatbelt ada hashtag safety first. Kemudian lanjut ke Easter egg yang kedua adalah Easter egg logo dan siluet Prius. Nah, untuk yang siluet ini ada di bagian samping dashboard kalau kalian buka pintu kelihatan, dan ada di bagian kaca depan di bagian bawah sistem TSS-nya. Kecil banget sih ini. Tapi kalau soal tulisan logo Prius ini banyak, mulai dari lampu depan sampai ke karet kaca depan aja ada. Dan bahkan pemanas kaca belakang juga ada logo Priusnya. Dan ini lucu karena kalau konon S-nya meleleh, dia bakal mencetak tulisan Prius di S-nya. Sebenarnya ada lagi di beberapa tempat seperti di over fender belakang, tapi ketutupan bodi kit. Dan yang ketiga yang terakhir adalah Easter egg Hybrid Reborn. Sebagaimana Prius sekarang terlahir kembali menjadi jauh lebih ganteng. Pertama-tama ada di bagian balik kap mesin. Yes, di bagian plastik depannya itu ada tulisan Hybrid Reborn Prius. Kemudian ada di gutter air deket wiper. Di situ juga ada Hybrid Reborn. Dan yang terakhir ada di bagian bagasi, di plastik hitam yang menyambung taillights-nya dengan tulisan Hybrid Reborn. Jadi cocokkah Prius ini dijuluki sebagai Prius Reborn? Komen di bawah. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun review kita mengenai si Toyota All New Prius generasi kelima tahun 2024. Prius terbaru ini harus kita kasih 4 thumbs up. Iya, kenapa? Karena sebelum ini tuh Prius memang terkenal mobil yang canggih, mobil yang dibeli oleh para selebritis, tapi bukan karena dia atraktif, keren, atau begitu ya. Lebih ke arah, ya ini menjadi simbol bahwa kalian peduli terhadap lingkungan, untuk ibaratnya kayak untuk flexing bagi selebritis kalau mereka juga peduli gitu ya. Makanya mereka punya Prius. Tapi di generasi yang kelima ini mobil jadi jauh lebih sensual, jauh lebih emosional, dan jauh lebih ganteng. Kalian bisa lihat eksteriornya, interiornya tadi kita udah bahas semua. Bener-bener sebuah revolusi, bukan evolusi ya, yang sangat-sangat signifikan sekali. Akhirnya sekarang Prius menjadi desirable, dan orang kalau pakai mobil ini itu bisa merasa bangga dan keren gitu ya, karena memang mobil itu sangat keren sekali stance di jalan gitu. Dan pastinya kita pengen kasih special thank you dan shout out ke Toyota Indonesia yang undang-undang kita ke Toyota Driving Experience di Sunter untuk mereview dan merasakan langsung Toyota Prius generasi kelima, yang ini versi paralel hybridnya sudah dijual di Indonesia semenjak GS 2024 kemarin. Harga on the road-nya itu ada di 698 juta on the road Jakarta, yang menurut kita ini bisa banget jadi alternatif bagi kalian yang belum mau beli mobil listrik, karena infrastruktur mobil listrik kan masih belum terlalu mendukung di Indonesia gitu ya. Pengennya yang hybrid, pengennya yang aman, pengennya yang tetap irit. Karena ini pun kemarin kita tes bersama rekan-rekan media all the way dari Jakarta sampai Yogyakarta. Itu konsumsi BBM rata-ratanya mencapai 1:29. Iya, 29 km per liter. Dan itu kita nggak eco driving. Kita sempat tes performanya, sempat lewat jalan yang macet, naik turun dan lain-lain, masih 1:29. Gimana kalau eco driving? Fix bakal tembus di atas 30 km per liter, yang artinya tetap membuat Prius ini menjadi salah satu mobil irit yang bisa kalian beli di Indonesia saat ini gitu ya. Sungguh luar biasa. Dan Toyota akhirnya kembali membuktikan bahwa hybrid itu tetap masih solusi yang ideal untuk dipertimbangkan di masa sekarang. Seperti itu. So, gimana kalian mengenai Toyota Prius generasi kelima ini? Apakah menurut kalian keren? Harusnya keren ya, modelnya sih keren banget gitu kan. Tapi abis ini kita akan meluas yang di episode keduanya, mobil yang itu. Nah, Toyota Prius PHEV. Iya, karena konon kedepannya
Toyota sedang menggodok ingin membawa varian plug-in hybridnya juga yang bisa dicolok, tapi itu masih coming soon dan belum tahu harganya berapa. Tapi kita akan ulas itu di episode kedua, so kalian stay tune aja. So, thank you banget bagi kalian yang nonton. So, kalau sudah suka dengan kami, kenapa nggak kalian support kami? Cara subscribe ke YouTube channel kami, adalah suatu jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami, adalah di sebelah sini. Semua stop informasi terbaru dan mobil berkeren seperti Toyota Prius HEV generasi kelima yang menurut kita sekarang sangat glow up dan sangat ganteng ini. So stay tune aja, next bakal nongol review yang versi PHEV. See you there, we'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.